Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil yang baru saja diperdengarkan kepada kita sekalian berisikan tentang syarat-syarat menjadi murid Kristus yang sejati. Sesungguhnya ada dua syarat yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita sekalian. Syarat yang pertama yakni menyangkal diri, dan syarat yang kedua yakni memikul salib. Menyangkal diri berarti meninggalkan atau mengabaikan yang menjadi keinginan maupun kesenangan diri. Secara lebih tegas mengekang egoisme dan keinginan diri demi mengutamakan Allah, menempatkan Allah lebih utama dibandingkan diri sendiri. Secara lebih rinci, menyangkal diri berarti tidak menjadikan dirinya sebagai pusat atau yang terpenting, tidak bertindak sekehendak hati, tetapi siap melakukan sesuatu atau bahkan berkorban demi orang banyak. Dan puncaknya adalah hidup bukan demi kepentingan diri, tetapi hidup yang diabdikan bagi Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita menolak diri atau menyangkal keinginan diri, sejatinya kita sedang masuk ke dalam kehidupan Kristus. Lalu yang berikut, memikul salib, berarti rela memikul perjuangan dan kesulitan hidup, bahkan derita, sebagaimana Yesus yang memikul salibnya sendiri menuju puncak Golgota tanpa mengeluh. Inilah jalan Tuhan, yakni jalan salib, yang harus diikuti dan ditapaki oleh kita sekalian para pengikutnya. Dan cara hidup serta jalan hidup seperti inilah yang harus diikuti oleh kita dengan setia, seperti Yesus juga setia dan taat kepada Bapaknya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bertanya diri, apakah kita sungguh telah rela mengekang kepentingan diri demi kepentingan keluarga, kepentingan lingkungan di sekitar kita, terutama bagi mereka yang menderita? Ataukah kita masih tetap memelihara ego dan kesenangan diri? Apakah kita tetap setia sebagai pengikut Kristus, walau harus banyak menanggung perjuangan dan kesulitan? Ataukah kita cenderung mudah mengorbankan Tuhan dan kepentingan gereja? Marilah kita bersama berdoa kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk boleh menjalani panggilan kita masing-masing sebagai murid-murid Tuhan dengan tetap setia memanggul salib kehidupan kita, dan juga senantiasa menyangkal diri, meninggalkan kemelekatan-kemelekatan yang sesungguhnya menghambat hubungan atau relasi kita bersama dengan Tuhan dan sesama.
Semoga kita mampu menjadi murid andalan yang tegar dan teguh pada perjuangan dan penderitaan hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian dan Bunda Maria mendoakan kita. Amin.